Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita lanjut materi ya. Hari ini kita akan melanjutkan pengamatan. Nah, di pembelajaran sebelumnya adik-adik telah melakukan pengamatan gaya dengan melakukan dorongan terhadap meja atau sejenisnya, dengan melakukannya sendiri dan mengamati apabila dilakukan berdua. Terdapat gaya yang besar apabila dilakukan sendiri dibandingkan dengan dilakukan berdua. Nah, hari ini kita akan lanjut materi di halaman 64. Perhatikan wacananya. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Perhatikan gambarnya. Nah, perhatikan gambar di atas. Ingatkah adik-adik tentang gaya? Menurut adik-adik, apakah petugas kebersihan di atas melakukan gaya? Jelaskan. Pada gambar di atas, petugas kebersihan melakukan gaya, yaitu gaya dorong dengan gaya tarik. Nah, adik-adik, yang mana sih itu yang disebut dengan gaya? Nah, gaya itu adalah gerakan mendorong atau menarik benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak atau berpindah tempat. Nah, adik-adik boleh dicatat dulu yang kolom yang berwarna pink. Kemudian, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, berikut beberapa macam-macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat memengaruhi benda dia menjadi bergerak. Perhatikan adik-adik saat menendang bola. Bola tersebut dalam keadaan diam, kemudian ketika diberi gaya, maka bola tersebut akan bergerak. Kemudian yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Ketika bola telah bergerak dan adik-adik telah menahannya menggunakan kaki atau tangan atau anggota tubuh lainnya, maka bola tersebut akan diam. Ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Perhatikan bola ketika telah bergerak, kemudian adik berlari dan melakukan tendangan kembali, maka bola tersebut akan lebih cepat. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Perhatikan saat adik-adik menendang bola, ketika adik-adik menendangnya ke depan atau lurus, maka gerak bola tersebut akan lurus dan menuju ke depan. Tetapi ketika adik-adik menendangnya ke samping kiri atau kanan, maka gerak benda atau gerak bola tersebut ke kiri dan ke kanan juga. Dicatat dulu dari atas sampai bawah. Kemudian, adik-adik telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Tugasnya sekarang, tuliskan 5 contoh peristiwa yang terjadi di rumah. Ingat, yang terjadi di rumah yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Jadi, tuliskan dulu 5 peristiwa yang terjadi di rumah. Kemudian, tentukan gaya tersebut memberikan pengaruh apa terhadap benda tersebut. Contoh, peristiwa yang terjadi di rumah, mendorong meja. Dia termasuk gaya yang memberi pengaruh benda dari diam menjadi bergerak. Oke, paham ya? Selamat bekerja.